Selamat pagi Bapak Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini. Ketika kami menarik nafas, kami boleh merasakan Engkau. Kami boleh merasakan keindahan. Kami boleh merasakan hidup-Mu mengalir di dalam kami. Terima kasih Bapak Surgawi untuk waktu yang indah ini. Hari-hari yang kami lalui bersama dengan segala sesuatu menjadi indah. Ketika kami kembali menikmati tersebut, segala sesuatu menjadi baru, menjadi segar. Sebab apa yang sudah Kau rancangkan sejak dari semula itu menjadi kenyataan dalam pandangan kami. Terima kasih kami boleh memandang wajah yang tersenyum, yang bersuka cita ketika anak-anak-Mu berbalik kepada-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur
sebab Tuhan baik. Oh, Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Oh, ku cinta Kau Tuhan, ku rindu senantiasa melekat dengan mengerti isi hatimu lebih dari segalanya. Oh, hatimu indah Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Oh, Engkau sangat baik, tiada yang seperti-Mu, yang sangat mengenal kedalaman hati kami. Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan, tak ada yang tersembunyi di dalam Kau sangat baik,
kami persembahkan hati ini bagimu pagi ini Tuhan. Oh, ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu Tuhan, hatiku mengasihimu Bapa. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mencintaimu, hatiku merindukanmu, hatiku ingin menyenangkanmu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku ingin bersamamu, hatiku tak mau meninggalkanmu, selalu ada di dalammu. Tuhan, kau lihat isi hatiku mencintaimu, hatiku melekat padamu, hatiku tak mau melepaskanmu barang sedetikmu. Tuhan, kau lihat isi Tuhan,
yang tak mau melepaskan kami, seperti cinta-Mu Tuhan yang bergelora setiap hari terhadap kami. Demikianlah hati kami biar melekat, semakin melekat kepadamu Tuhan. Dan Kau melihatnya, tak ada yang tersembunyi bagimu. Hati ini milik-Mu, kepunyaanmu Tuhan. Biar tak ada yang lain dalam hati kami, segalanya milik-Mu, kepunyaanmu Tuhan, menjadi milik-Mu. Dalam suka dan duka kami tetap menginginkan-Mu, merindukan-Mu. Dalam segala keadaan, menginginkan-Mu. Dalam setiap situasi Tuhan, mencintai-Mu, merindukan-Mu, menginginkan-Mu Tuhan. Engkau milikku Tuhan, dan ku milik-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu, ketekunan-Mu, kesabaran-Mu. Memang tak dapat kami balas dengan apapun juga. Kau terlalu baik, Kau sangat baik. Dengan setia Kau membimbing kami, dengan berbagai macam cara Kau membuat kami merindukan-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku
tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekali lagi, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami bersyukur. Silakan Tuhan, aku berbicara bagi kami. Bersyukur. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom, selamat pagi, salam semua. Shalom, selamat pagi. Ya. Puji Tuhan, gimana pagi ini saudara? Haleluya. Saudara, tadi saya diingatkan tentang janji nikah. Saudara, bukankah pada akhirnya kita ciptaannya ini digambarkan, memang saudara, tidak semua. Kan ada yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, ada yang undangan, ada yang mempelai ya. Tapi sebetulnya saudara, apapun kita disebut, ya, entah kita disebut umatnya, entah kita disebut anaknya, entah kita disebut anak sulungnya, sahabatnya, bahkan istrinya. Umat Israel disebut istrinya Tuhan. Umat Israel. Ya. Jadi saudara, pengertian itu adalah memang tingkat yang ingin atau yang ingin dia capai. Saudara, ketika dia mengatakan kita istrinya, jadi saudara, entah apapun keadaan rohani saudara sekarang, setiap kita dipanggil untuk itu. Dipanggil artinya kita mencapai itu. Namun untuk mencapai itu tentu saudara ada banyak hal yang dia kerjakan.
di dalam kita. Jadi bayangkan dia mencari yang sepadan dengan dia. Wah, itu tinggi sekali. Tidak baik manusia itu seorang diri. Marilah kita menciptakan yang sepadan dengan dia, yang jadi penolong dia. Dan memang saudara, ketika dia menciptakan penolong untuk Adam itu, Adam itu dibuat tertidur, saudara. Ya, dibuat tertidur, dan memang seperti itu juga lah keluar Roh Kudus, ya, split, ya, yang ada di Yohanes berapa? 15:26 ya, nggak salah. Pokoknya ya 26, 14 dan 15. Kalau kita, saudara, ketika saya menemukan pasangan saya, istri saya, itu hebatnya Tuhan boleh mempertemukan kami di rumah Tuhan. Setelah apa ya? Mungkin kita ini, setiap manusia itu pasti namanya sudah ada di dalam hati mereka dari ketika ini ya, secara umum ya, secara umum itu memang Tuhan taruhkan cinta ya, untuk mengasihi seseorang gitu, yang menjadi pasangan suami istri nantinya. Pada umumnya demikian. Saudara, di zaman kita mengenal istilahnya pacaran. Di zaman orang tua kita mungkin ya sangat, boleh dikatakan sangat jarang lah mengenal istilah pacaran. Mereka pada umumnya langsung menikah. Dan setelah menikah, barulah kasih tumbuh di antara mereka satu dengan yang lain. Ya. Nah, saudara, ada berbagai macam jenis ya hubungan gitu ya. Dan sebetulnya itu adalah berbagai macam gambaran-gambaran yang terjadi. Tahukah saudara apa yang kita alami termasuk dalam hal seperti itu? Sebetulnya tahukah saudara itu juga adalah pengalaman Allah. Saudara, mendengarkan baik-baik ya, perhatikan, karena ada sesuatu yang mau dia ceritakan supaya memang tidak ada lagi yang dia sembunyikan dalam hati, termasuk perasaan ini. Kita, saudara, ketika berjumpa dengan pasangan kita nggak tahu, tapi ada yang mengaturnya. Tapi siapakah yang mengatur pasangan untuk Tuhan? Siapakah yang mempersiapkannya? Kalau kita, ada yang mempersiapkannya untuk kita. Yaitu Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika dia melihat satu keluarga, satu pasangan suami istri, saling mengasihi, saling setia. Di janji pernikahan itu dikatakan begini, saudara. Menerima baik suka maupun duka. Dalam keadaan sakit,
Saudara, itu bagi kedua belah pihak. Bukan hanya bagi istri, bukan hanya bagi suami. Tetapi pengajaran selama ini, saudara, itu kadang terlalu ini ya, terlalu menitik beratkan kepada satu pihak. Misalnya kalau yang paling sering itu kaum menderita itu adalah istri. Karena perkataan penolong, oh penolong lebih kuat. Enggak, saudara, tidak bisa begitu ya. Itu karena kita ambil dari sisi yang satu. Padahal sebetulnya laki-laki itu kan menurut firman-Nya mati bagi istrinya. Harus mati. Lebih tinggi harusnya kan. Nah, dalam perjalanan rumah tangga, saya ingat ya, ketika saya sakit itu benar-benar saya melihat bagaimana istri saya dengan kondisi seperti itu. Saya nggak tahu gimana perasaannya waktu itu, entah mikirnya, tapi saya rasa dulu nggak ada mikirnya kalau saya meninggal gitu ya, kayaknya nggak ada, pasti hidup. Dan itulah mungkin yang buat saya hidup ya. Dan saya pun waktu itu nggak ada mikir mati, tapi pastilah diam-diam ketika saya muntah darah gitu, dalam hatinya mungkin pikir yang lain, tapi ditepis gitu. Orang lain bisa berpikir lain ya. Ada pendeta yang bilang sama saya ketika saya sudah sehat gitu, aduh Pak, ketika saya lihat Bapak waktu itu nggak tahu lagi Bapak kok bisa masih hidup gitu. Saudara, perjalanan yang panjang suami istri dalam suka maupun duka, nggak ada yang bisa saling menyalahkan di sini. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Saudara, ketika Adam dan Hawa saling menyalahkan, hati Tuhan sedih sekali. Ketika Adam menyalahkan perempuan, istrinya, padahal saudara, dialah yang mengatakan, engkaulah tulang dari tulang, daging dari dagingku. Tahukah saudara, perkataan yang diucapkan oleh Adam itu sebetulnya kan perkataan Tuhan. Itulah firman Tuhan. Firman itu ada di mulut. Dia nggak jauh. Nggak ada yang perlu bilang begini, siapakah yang harus naik ke surga yang membawa dia turun? Ketika Tuhan mengatakan, aku datang dari atas. Lalu dia mengatakan kita juga datang dari atas. Artinya itu adalah kita ini disejajarkan dengan dia, bahwa kita mesti satu pikiran dengan dia, satu pemahaman, satu pola berpikir. Bukan seperti pola berpikir manusia pada umumnya. Karena manusia itu sudah rusak. Bahkan sampai mati rasa. Ya. Sampai nggak bisa lagi merasakan kasih yang sesungguhnya. Kasih di antara keluarga. Jadi ketika firman-Nya datang, memisahkan kan. Jangan kamu pikir aku datang untuk bawa damai.
aku datang bawa pedang. Padahal di satu sisi kedatangannya yang dulu adalah Raja Damai. Saudara, ketika saya terus menjalani ya, jadi sekarang sudah 18 tahun ya. Lebih ya. Tahun depan 19 tahun. Pernikahan kami. Dengan Tuhan menunjukkan itu, saudara. Tuhan ngajari, tahukah kamu? Bayangkan aku mempersiapkan engkau semua sejak kalian ada dalam, bahkan sebelum ada dalam kandungan ibu kalian, aku sudah mempersiapkan kalian. Bayangkan saudara, setiap ada kelahiran anak, Roh Kudus itu menanti di sana. Jika ada anak-anak yang menangis, anak kecil, yang tak diperhatikan orang tuanya, Roh Kudus itu diibaratkan kan ada malaikatnya yang memandangi wajah Bapakku, katanya kan. Itu kan ayatnya. Tahukah saudara, itu semua gambaran saja. Itu semua dirinya yang melakukan. Itu dia yang setting. Walaupun dia sebut malaikat. Dia menjadi orang tua kita yang menjagai atau mengasihi cucu-cucunya. Seperti itulah Bapa Surgawi selama ini memperhatikan semua ketika dari kecil. Saudara, ada satu orang di Bandung itu ya, namanya Kang Dedi Mulyadi ya. Ya, yang Kang Mulyadi atau ada Dedinya saya lupa. Dedi Mulyadi ya. Ada yang pernah dengar namanya? Bu Rahel? Ada yang? Saya lupa itu wali kota atau apa ya? Dulu itu Bupati. Oh, bupati dulu ya. Purwakarta. Purwakarta ya. Nah, dia itu saudara itu punya rumah gitu, kayak rumah singgah, tapi ya dibuat ini ya jadi kayak santri gitu ya. Jadi dia mendatangi para apa namanya ya, pengamen-pengamen itu saudara, yang minta-minta uang di jalan itu, yang disuruh orang tuanya, atau kadang-kadang bukan disuruh juga ternyata. Setelah diselidiki ternyata karena di sana punya banyak anak gitu ya. Jadi anak ini dibuat menjadi apa namanya, sumber mata penghasilan. Itu benar-benar membuat hati Bapak ini saudara benar-benar nggak bisa kayak gini. Jadi ada yang pas saya perhatikan videonya itu, jadi dia mendatangi satu keluarga itu. Satu keluarga itu dia datangi, dan ternyata itu orang tuanya itu bohong gitu. Dia bilang tinggal di sini, ya. Enggak, anaknya kok enggak ada, bukan saya yang nyuruh katanya. Saya enggak tinggal di situ, saya tinggal di sini katanya. Di waktu pertemuan pertama itu ketika dijaring razia lah ceritanya, dia pergi ke situ ya. Jadi dia bilang tinggal di tempat ini, ternyata didatangin sama bapak ini. Ternyata ditanya orang kampung itu, enggak, dia enggak tinggal di sini, udah lama enggak tinggal di sini. Jadi begitu jumpa di tempat aslinya dikasih tahu gitu, dia masih ngeyel, ibu ini masih ngeyel gitu. Enggak kok itu saya ya. Tapi
Bapak ini sabar. Sabar dia ini, dan dia dengan tegas, nggak bisa kayak gitu, jangan bohong. Dipanggil anak itu, sini sini. Ibu nggak bisa jaga anak ini. Sampai dia bilang terus terang, kamu lihat nanti anak ini percaya saya. Anak ini jadi besar, lihat dia akan terbiasa karena apa? Karena nggak ada yang jaga dia. Dia akan pasti menjadi keras. Karena apa? Lingkungannya nggak memadai untuk dia. Nggak bisa untuk dia. Pasti lihat dia jadi keras. Dia bilang, oh dia itu karena ikut teman-temannya minta-minta. Iya. Sini kasih saya. Saya pikir, berani. Nanti ada teman-temannya. Dia dididik. Akhlaknya dididik. Dan ketika besar. Pokoknya harus sampai besar sama saya. Saya nggak nonton sampai habis itu. Saudara, tahukah saudara, kita diperhatikan oleh Bapa kita. Bahkan sejak kita dari dalam kandungan sebelum ada, kita sudah diperhatikan. Memang dia nggak kelihatan. Tetapi saudara, dia itu benar-benar nyata. Ketika kita mulai sekarang menemukan dia. Dia cerita, saudara. Itu rasanya saudara kita seperti melihat satu film, perjalanan hidup kita. Dan dia menunjukkan dia ada di sana. Kenapa dia melakukan seperti itu, saudara? Karena ada satu hal yang selama ini tak tahu kepada siapa mau diceritakan oleh dia. Karena dia belum menemukan yang sepadan. Begitu dia menemukan anaknya, yaitu Yesus. Oke? Lalu ada lagi yang lain. Tahukah saudara, dikatakan kita ini adalah mempelai wanitanya bagi Yesus. Oke? Tapi tahukah saudara, lagi-lagi itu adalah gambaran. Sebetulnya yang dimaksud kita ini istrinya dia. Jadi saudara, dalam hal ini bukan masalah gender. Jadi antara pria dan wanita itu, kita mengenal gender itu adalah karena untuk melanjutkan keturunan secara manusia. Itu hanya menggambarkan satu perbedaan antara positif dan negatif. Makanya ketika mengetahui pengetahuan ini, dulu dikatakan begini, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tahukah saudara? Pernahkah kita menanyakan diri kita? Setelah kita mengetahui firman Tuhan, seperti sekarang, kita kan merindukan lebih lagi, apalagi ya. Lalu kita membuat di dalam diri kita ini satu
harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang sesuai dengan selera kita. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Lalu lahirlah ilah-ilah di dalam kita. Sesuai dengan keinginan kita. Lalu ketika dia mulai menceritakan banyak hal rahasia kepada kita. Apa sih tujuannya dia menceritakan? Setelah saudara mengalami apa yang saudara dapatkan, apapun itu. Yang saudara dapatkan ya. Biasanya yang terjadi adalah ada satu kebosanan. Kenapa kita Tuhan suruh melupakan? Saudara, kemarin saya karena ketepatan muncul ketika saya buka YouTube ya. Muncul rekaman YouTube kita yang bulan Juni 2020. Jadi itu masih di akunnya GBI Tembersih Center ya. Juni 2020 gitu. Di situ saudara, itu kan saya edit ya, videonya bagus gitu. Saya dengarin dan pada waktu itu ketika saya sampaikan itu saudara, di situ saya menyampaikan begini, maukah saudara saya mempersiapkan ini, benar-benar mempersiapkan gitu. Ya, saya perhatikan perkataan-perkataan yang keluar itu ya. Itu, dan saya coba ingat gimana perasaan saya dulu ketika itu. Saya coba ingat itu. Ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang, padahal dulu itu saudara, kalau saya ingat perasaan saya dulu, memang benar keadaan itu. Karena itu memang masih, gimana ya, itu satu kesegaran gitu. Jadi ternyata memang perjalanan kita ini bukan lagi sebetulnya yang 250 ternyata. Baru saya sadar. Ternyata sudah lebih gitu. Bayangkan Juni 2020 kita sudah ada Zoom ternyata. Cuman waktu itu Zoom-nya Medan. Dan yang lain ikut kadang-kadang gabung di situ. Ya. Jadi pada waktu itu saya bilang ada sekitar 13 sampai 14 orang gitu. Berarti kan bukan Medan aja, karena Medan waktu itu kan paling berapa orang gitu ya. Kan itu kan sudah pisah waktu itu. Ya. Jadi saudara, ketika saya coba ingat keadaan itu ya. Dan pada waktu itu benar-benar kalau saya katakan, wow, itu sudah benar sekali. Saya perhatikan dari keterangan bicara dan saya coba ingat peristiwa itu. Dan kalau kita bandingkan dengan sekarang, saya bandingkan dengan sekarang, orang yang sama bicara, saya juga ya benar-benar ya apa adanya, apa yang saya alami, karena apa yang saya alamilah yang sering saya khotbahkan gitu. Saya sampaikan. Perasaan saya, perasaan Tuhan, entah apa, ya saya ceritakan saja. Dan sudah memang terbiasa saya dilatih seperti itu. Menyampaikan sesuatu yang benar-benar apa yang mau disampaikan. Jadi sudah terbiasa. Nggak lagi mengandalkan, wah, yang kemarin, apalagi sejak kita keluar. Ya. Nah, saudara,
Kalau saya bandingkan sekarang, yang kemarin rasanya salah. Karena pada waktu itu, saudara, saya menerangkan tentang keluarga Allah. Itu judulnya itu terhisap dalam keluarga Allah. Judulnya, temanya. Dan memang waktu itu dikatakan satu kata yang saya dengar itu terhisap. Ya. Nah, saya perhatikan alurnya gitu ya. Saya perhatikan alurnya, perkataan-perkataan itu ya. Sekarang kita mesti belajar begini, saudara. Apa yang kita ucapkan, kan kita pertanggungjawabkan, katanya. Kan? Sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan. Tahu nggak maksudnya apa? Ya kira-kira seperti sekarang ini. Tahukah saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu menjadi firman. Makanya dikatakan kita pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan maksudnya adalah kita dihakimi dalam perkataan kita itu. Tujuannya adalah untuk memperbaikinya. Karena kita ini akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Itu kata Tuhan kepada Abraham. Mungkinkah aku menyembunyikan ini kepada Abraham? Karena dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Bukankah ada ayat di dalam Alkitab kita menjadi Allah? Kita adalah Allah. Yang dimana dikatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Nah, saudara, Allah itu, saudara, sekarang ini saudara baru dia benar-benar menyingkapkan, saudara. Benar-benar nggak ada yang disembunyikan dia, termasuk nanti yang mau saya sampaikan. Dia itu, saudara, terikat sekali dengan kita. Jadi, saudara, setiap kata yang diucapkan oleh dia, kalau kita mau jujur, kita baca isi Alkitab, kita akan menemukan dia berubah-ubah. Hanya karena kita belum dewasa lah, kita belum mengerti perkataan ini, saudara. Dewasa dalam arti kita ini mau terus jadi anak-anak. Hanya dikasih makan terus. Tahukah saudara yang diharapkan oleh Tuhan, kita ini bukan makan terus dari dia. Kita kasih dia juga makan. Bukankah begitu? Kenapa dia suka datang ke rumahnya Maria dan Marta? Karena Marta itu punya makanan yang enak. Dan Maria punya makanan yang tidak dikenal oleh murid-muridnya. Yaitu apa? Maria mendengarkan Tuhan. Saudara, hasil yang diharapkan oleh Tuhan dari kita ketika dia menciptakan atau mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dalam perjalanan kita mengikut dia. Saudara, pengalaman, masalah, apa saja, itu membuat kita jadi dewasa.
Dengan kita melewati itu semua. Dan tahukah saudara, dalam perjalanan ini, yang dikatakan tadi janji nikah itu, dalam suka maupun duka. Dia berkata kepada Ayub. Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Tidak mau menerima yang jahat. Para pendeta mengatakan yang sebaliknya. Segala yang jahat bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Ya, memang betul demikian. Tapi pada perjalanannya kita melihat. Makanya banyak orang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan iblis? Makanya iblis juga itu, saudara, merasa seperti itu. Lebih baik aku tidak pernah dilahirkan. Sama seperti Ayub, saudara. Dia pengen kembali ke rahim ibunya gitu. Kalau Ayub punya ibu, Lucifer punya ibu kah? Kalau dia mengatakan, lebih baik aku kembali ke rahim ibuku. Ke rahim siapa dia? Ke rahim Allah kan? Ya bayangkan saja, Allah itu ada ibu. Jadi kembali. Maksudnya tidak pernah dilahirkan. Lebih baik jadi anak gugur, katanya. Itu juga pengalamannya Salomo. Ketika dia lihat, wah ternyata ketika dia mau mati. Sementara saudara, dia itu sudah nggak punya lagi perasaan yang dulu. Perasaan Tuhan itu. Makanya lahir kitab Pengkhotbah itu. Sehingga dia mengatakan sia-sia. Kenapa, saudara? Karena dia sudah terhanyut dengan segala keinginan-keinginan dia. Bayangkan, saudara. Dengan ambisinya dia mengalahkan dunia. Di zamannya dia memang dia damai. Karena apa? Nggak ada musuh dia. Semua musuh dia itu jadi besannya dia. Karena anaknya dinikahin semua. Ini mana ada lagi, saudara? Mana ada lagi musuhnya? Tapi tahukah, saudara? Itulah yang membuat dia semakin jauh dari hidupnya Allah. Itulah nerakanya dia. Saudara ingat perkataan kemarin? Ketika usia terus berlanjut. Saudara, semua orang masih mengharapkan pengen kembali seperti yang dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika mereka sudah tunduk kepada dunia, dari sekarang, dulu sebetulnya sudah tunduk. Ketika mereka menginginkan harta dunia ini, dan tidak mau lepas dari dunia, sekarang dunia mulai mau mengambil semua apa yang jadi miliknya dia. Semua sekarang, saudara, lihat dari aplikasi. Wah, nih diam-diam nih. Ditarik dia. Saudara, mulai coba lihat sekarang. Ketika itu diambil, hati kita melekat di sana. Semua aplikasi itu membuat kemudahan-kemudahan. Jadi saudara, sekarang ini saudara sedang
Kalau kita lihat dari hatinya Allah, kalau kita lihat dari perspektif kita karena kita nggak mengenal, maka ini akan menjadi kesusahan besar, tribulasi. Di depan kita dan kita sedang melihatnya. Dan banyak orang percaya belum menyadarinya. Dia masih memenjarakan dirinya di dunia. Bukan dunia lagi yang menjarakan dia, tapi dirinya yang memenjarakan diri di dalam dunia. Ini bukan masalah kita lari dari dunia, bukan seperti itu caranya. Tetapi hati kita ada di mana? Saudara, perjalanan suka dan duka. Tahukah saudara, perjalanan duka kita bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita mengalami kesusahan, nggak makan misalnya, sakit misalnya. Tahukah saudara, orang dia sudah mengikatkan diri dengan kita kok. Tegakah saudara melihat anak saudara menderita? Saudara ada di sampingnya, saudara lihat dia menderita. Sementara engkau punya uang banyak. Mungkinkah? Mana mungkin? Mana mungkin? Relakah dia membuat kita itu jadi pengemis di dunia ini? Wah. Ketika saudara membuat dunia ini jadi bos saudara, marah dia sebenarnya. Tapi dia biarin. Dia biarin. Saudara, ketika dari mulut saya keluar bukan Bapak yang kasih saya makan. Tahukah saudara? Itu saudara, pendeta saya itu saudara merah langsung muka. Saya pikir-pikir, kok bisa saya mengucapkan itu? Kan bukan sama kamu itu, Lin, perkataan itu. Itu kan sama yang lain. Enggak, saya sama dengan mereka. Ketika saya kayak disuruh mau menggantikan, ya dengan diam-diam saya ditempatkan di satu cabang untuk menggantikan gembalanya. Wah, enggak lah, saya enggak bisa terima kayak gini, enggak bisa saya. Beneran saya enggak bisa. Dan ketika perjalanan terus gitu ya. Ketika saya melihat terus saudara bagaimana ternyata Tuhan sendiri. Bayangkan nih, ketika kita bicara, apa yang kamu ucapkan sekecil apapun akan kamu pertanggungjawabkan. Ya, itu harus saya pertanggungjawabkan. Padahal saudara, dia yang membuat itu saya ucapkan. Tapi tahukah saudara, tentu ada dari sisi lain dalam kehidupan saya. Kenapa saya harus mengucapkan perkataan itu? Jadi saya dalam hal ini tidak bisa menyalahkan Tuhan. Karena dalam kondisi itu saya juga turut ambil andil di sana. Kenapa saya mengucapkan itu? Di satu sisi dia mau membawa saya keluar dari dunia. Tetapi di sisi lain, saudara, benar-benar karena pasti saya dibuat dalam kondisi saya salah. Sehingga saya mengucapkan perkataan itu. Jadi dalam hal ini, saudara, saya tidak menyalahkan Tuhan. Karena saya lihat. Saudara, kita kan tidak tahu apa yang terjadi ketika kita sudah tua.
ketika saya melihat seorang yang dulu pernah mau ini sama Pak Andreas ya, satu pelayanan itu ya, Pak yang sudah meninggal itu Pak Alex ya, yang ada staf gembalanya itu yang ikut pemuritan ya, di Surabaya. Itu kan tidak jadi. Itu saya tahu saudara, dulu ketika pertama meresmikan gerejanya yang besar itu, kami sebagai pendoa itu, ketika mau mengurapi gedung itu, dia bilang, nggak bisa diurapi, karena ini sudah dikuduskan. Nggak bisa diolesin minyak. Wah, kami saudara hanya ini, keliling aja gitu, lalu doa gitu. Jadi waktu itu saudara, sekolah doa kita yang di wilayah barat itu terkenal gitu ya. Di ketika datang, bayangkan kita datang dari Bandung ya. Datang dari Bandung, pasukan ke sana gitu. Karena waktu itu saya lagi sekolah di Bandung. Kita berangkat ke sana. Ya. Nah, itu dari beberapa kan, itu kan kayak seminar, kan seminar pertumbuhan gereja waktu itu. Sekaligus peresmian pentabisan gereja itu. Wah, itu khotbah-khotbahnya yang ngeri. Tetapi kenapa dia mengatakan kepada staf gembalanya itu bahwa dia itu sudah nggak mendengarkan, nggak tahu suara Tuhan. Padahal saudara, saya beberapa kali mendengarkan khotbahnya itu, ketika dia mengkhotbahkan tentang daging itu. Jadi Ismail itu harus diusir gitu. Saya ingat sekali tentang masalah daging itu. Hebat itu. Tapi kenapa dia bilang dia nggak mendengar suara Tuhan? Persis seperti Saul. Ketika Samuel tidak ada, saudara, aduh, dia sampai pergi ke dunia orang mati. Dan Samuel itu muncul dari sana. Dan itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah kita ini diajar oleh orang-orang yang sudah mati? Paulus, Petrus, orang-orang kudus yang dulu. Saudara, dia sedang membawa kita kepada satu keadaan yang sebenarnya, yaitu dia benar-benar nyata mengajar kita. Bahkan dia benar-benar di dalam saudara dan saya. Ini saudara, dari cerita ini saudara mesti punya iman nangkap. Karena perkataan-perkataan yang akan kita dengar itu tak terceritakan dia sebelumnya. Karena siapa yang mengerti rahasia dia? Siapa yang boleh menerima? Jadi dari dulu saudara, dia mau cerita. Tetapi saudara, umatnya ini belum dewasa karena memang belum waktunya. Belum waktunya dewasa. Pada kami ada itu ketika Salomo ya. Kalau saudara baca kitab Kidung Agung ya, pada kami ada adik-adik perempuan kami katanya. Kalau saudara baca itu ya. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran bagaimana ya pada waktu itu kita belum dewasa. Maksudnya kita belum dewasa. Secara umum belum dewasa. Tapi secara pribadi juga kita belum dewasa. Nggak bisa cerita dia. Sehingga sekarang ketika dia cerita tentang suka dan duka ini, saudara,
Saudara, perlahan-lahan dia menyingkapkan ini. Dan ketika kita mulai mengucapkan keluar dari mulut kita ini, tahukah saudara? Itulah waktunya Tuhan. Karena nanti begini saudara, ada firman yang mengatakan, kamu akan pertanggungjawabkan. Maksudnya pertanggungjawabkan ini adalah, kita itu akan begini. Apa yang kita ucapkan itu, kita akan renungkan. Dan di dalam diri kita itu, akan ada satu kerinduan atau sebelum kita mencapai hal yang kita ucapkan itu, akan ada satu penasaran di sini. Itulah pertumbuhan. Ketika kita melupakan yang di belakang kita, itu yang membuat kita berjalan, bisa berjalan. Makanya Tuhan bilang, jangan lihat ke belakang. Kau enggak jadi tiang garang. Saudara, kita sedang berjalan, tujuannya ingat Bukit Sion. Bukit Sion itu bukan satu tempat yang mati. Tujuan itu bukan, kita itu bukan dalam satu perjalanan lurus. Tapi perjalanan kita adalah kekekalan. Seperti lambang sekarang Meta itu kan. Saudara, apapun saudara yang coba kita lihat, nampak-nampaknya si jahat yang buat. Enggak, saudara. Segala sesuatunya ini dipenuhi oleh Allah. Kalau kita memandang Allah, memandang kedalaman hatinya, enggak ada yang jahat. Semua bukan masalah jahat dan baik. Semua masalah kehidupan. Kehidupan. Pohon kehidupan. Kita saja yang menilai salah. Karena hati kita belum beres. Belum beres dalam arti begini, saudara. Kita masih bergumul. Bergumul dengan dosa kita. Bergumul dengan karakter kita. Karena dalam pikiran kita, kita membedakan. Oh, kalau saya seperti ini, kalau saya marah-marah, oh itu enggak ini. Oh, kalau saya begini, oh. Sehingga, saudara, tercipta di dalam kita Taurat. Aturan. Dan itu kita wariskan kepada anak-anak kita. Ketika anak kita belum mencapai hidupnya Allah, itu jadi tanggung jawab kita seumur hidup kita. Bahkan berlanjut di alam roh kan, di dunia orang mati kan. Bukankah itu siksaan bagi mereka ketika mereka melihat anak-anak mereka berantem? Bukankah si Pak Pendeta yang saya bilang sudah meninggal itu ketika melihat anak-anaknya dengan sekarang bahkan mati pun dia, bayangin, tidak bisa berangkat dari gereja yang dibangunnya, bayangin, nggak bisa disemayamkan di situ. Bahkan tahukah saudara, itu ketika teman yang di sana sampai hari ini, nggak tahu sampai kemarin dari situ, gedung itu tidak pernah dipakai lagi untuk ibadah. Tapi hanya dipugar-pugar. Dan mereka punya, karena di sana sangat hebat sekali ya. Jadi mereka hanya punya ruko. Dari situlah mereka ibadah. Dan di situ saja pertemuan. Karena waktu itu kan live itu ya. Gedung yang sebesar itu. Bagaimana dia melihat dari dunia orang mati. Saudara, di situ benar-benar nangis, mau gimana? Kenapa perjalanan hidup saya? Kenapa saya lebih tertarik kepada membesarkan gereja daripada hubungan saya dengan Tuhan? Bayangkan ketika di ending hidupnya,
dia nggak pernah lagi mendengar suara Tuhan. Artinya apa? Menurut orang dia hidup. Tapi sebetulnya dia tidak hidup, dia sudah mati. Usia 80-an kayaknya dia meninggal. Mungkin orang lihat hartanya triliunan, saudara. Triliunan waktu itu, saudara. Dan kabar mengenai dia tembak-tembakan dengan anaknya itu sudah tersiar dari dulu. Dan masalah itu di kota Surabaya itu sudah tahu khalayak ramai. Apakah saudara masalah bisa selesai? Di alam roh dia selesai begitu saja? Tidak. Selama anak-anaknya tetap demikian, dia akan menderita. Itulah api neraka. Dan tahukah saudara, kita yang punya anak. Kita nantinya bukan hanya punya anak secara jasmani, anak rohani yang kita lahirkan. Dengan melihat keadaan mereka begitu. Oh, saudara, itu adalah perjalanan rohani kita dengan Allah. Apa yang kita ucapkan, itu kita akan bertanggung jawabkan. Ketika suami istri mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan, sehidup semati. Memang sih ada hukumnya. Kalau sudah mati, nggak terikat lagi dengan itu. Itu firman. Tetapi yang namanya sudah ikatan ketika seorang meninggal, oh nggak bisa segampang itu. Kalau seseorang tidak mengalihkan hatinya kepada Tuhan, maka dia akan terikat terus dengan pasangannya, walaupun sudah mati. Kenangan-kenangan yang dulu bersama dengan suami. Masalahnya, nggak ingat lagi. Yang jahat-jahat dari pasangannya itu nggak ingat lagi. Yang diingat itu kebaikannya. Nggak pernah muncul kejahatannya. Kalau ingat kejahatannya, udah pasti dia itu nikah lagi. Cuma yang diingat kebaikannya, saudara. Seperti di riset, seperti waktu pacaran dulu. Itulah penderitaannya. Karena kebaikannya yang diingat. Padahal mungkin saudara ketika waktu hidup, saudara. Waduh. Kapanlah rasanya ini, gimana berakhir ini. Tapi waktu sudah tidak ada. Nggak ingat lagi kejahatannya. Kebaikannya semua diingat. Itu kayak terbayang semua. Apalagi kalau dimunculkan Facebook kan. Kenangan-kenangan yang indah yang dimunculin gitu kan. Ingat lagi. Oh. Maka alihkanlah hatimu kepada Tuhan dengan segera. Apa yang kau ucapkan? Ketika engkau mengatakan, Tuhan, engkaulah segalanya bagi. Tuhan, akulah istri. Ini perkataan loh. Ketika kita sudah mengucapkan itu, dia sekarang cerita tentang isi hatinya. Sekarang, sanggupkah saudara menjadi sepadan dengan dia? Tentu dengan mudah kita akan mengatakan, engkau tahu Tuhan, engkau mengasihi aku. Saudara, sampai 3 kali Petrus ditanya. Dia cuma bilang apa? Engkau tahu Tuhan. Tahu gak saudara? Engkau tahu di situ. Itulah seringnya kita dengan Tuhan. Nampaknya rohani itu saudara. Engkau tahu Tuhan. Aku mengasihi engkau. Semua kita kayak gitu kok.
Engkau tahu Tuhan, karena apa? Karena kita selalu dalam posisi kita bahwa kita itu karena kita sering mengalami kegagalan dalam hidup kita. Kita nggak pernah berani mempercayai kalau Tuhan yang Maha Tahu itu tinggal di dalam kita. Saudara, Tuhan Maha Tahu sekaligus tidak Maha Tahu. Tahukah saudara, Maha Tahu itu menjadi satu siksaan. Jangan saudara berpikir saudara kalau Maha Tahu, enggak. Karena ceritanya begini. Gimana dia mau mendapatkan pasangan yang sepadan dengan dia kalau dia ngatur-ngatur kita terus? Apakah itu yang diharapkan? Apakah kita membayangkan anak kita atur-atur terus? Dia nggak bisa ngambil kerjaan sendiri? Bisakah? Saudara punya anak seperti itu? Enggak kan? Dia harus lahir dari hatinya ingin membereskan sesuatu yang tidak baik. Kita kan marah ketika kita melihat anak kita misalnya piring berserakan. Lalu kita pulang, lalu kita lihat semuanya berantakan gitu. Lalu kita bereskan aja begitu. Apakah kita harus ngomong terus kepada anak kita? Beresin nih, memang diberesin sih. Dan tahukah saudara, bagaimana rasanya dia itu mendapatkan istri yang diatur-atur oleh dia. Oh, nanti kamu kayak begini nih. Kamu kalau mau jadi istriku, kamu akan jadi kayak gini nih ya. Kamu nggak boleh kayak gini. Kamu harus tahu nih masakan saya, kesukaan saya. Hei, saudara, bayangkan betapa ngerinya laki-laki itu, saudara. Kamu mesti nurut nih ya sama orang tuaku ya, masih kayak gini ya. Mesti ini nih, orang tuaku tuh kayak gini. Udah, kamu nggak boleh kayak gini. Kamu mesti nanti jadi tiap kali kamu mesti berpakaian ini ya. Kamu pakaiannya ini. Nggak mungkin dong semua diaturin, semua dibilangin dong. Jadi apa? Istri yang macam apa, saudara? Tidak lain itu adalah robot, saudara. Di Jepang, saudara, banyak diproduksi, saudara. Karena mereka itu nggak punya hubungan, nggak punya ini lagi, saudara. Karena nggak punya waktu, saudara, untuk cari istri gitu. Karena mereka, karena sudah terlalu itu, saudara, sudah terlalu free. Maksudnya itu nggak mempercayai orang lagi, saudara. Jadi diproduksilah wanita-wanita robot itu. Yang sampai bisa ngomong, bisa ini, bisa di ini, bisa ngerti. Sampai seperti itu. Apakah Tuhan menginginkan seperti itu ciptaan? Tidak. Itu sebabnya, saudara, dikatakan kita ini cerminannya Dia. Saudara, kita ini teman pewaris dari kasih karunia, katanya. Itu janji nikah itu. Ini yang sudah menikah boleh baca lagi janji nikahnya. Ada yang punya janji nikah di sini tertulis? Ada? Pak Janu punya janji nikah tertulis nggak? Ini nge-lag atau gimana nih? Pak Janu? Ya, Pak. Ada punya janji nikah yang tertulis nggak? Aduh, udah jam 6 nih. Ada? Seperti apa, Pak, misalnya? Ada tulisannya dari gereja biasanya dikasih gitu. Ada. Waktu nikah dulu ada dikasih nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Kata. Ada. Saya berjanji saya ini berjanji. Ada tulisannya? Dihafal sih, Pak. Disuruh hafal.
Oh, tapi kan sudah tulisannya kan? Ingat ya. Ada, Pak. Nah, coba nanti baca ya. Baca dan coba lihat. Nah, tapi itu kan untuk istri ya. Tapi sebetulnya kan perjalanan kita ini kan sebetulnya perjalanan kehidupan kita ini kan seperti simulasi ya. Untuk kita boleh mengerti nanti hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga nanti saudara kita akan ngerti gini, apa saja yang kita hadapi. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Di pihak Tuhan. Itu sudah pasti. Cuman di pihak kita lah karena kita nggak lihat Tuhan. Tapi firman-Nya bilang, dia sudah datang dan berinkarnasi dalam kita. Oke, jadi bagi pasangan suami istri, nah coba lihat ini. Ya, lihat nih, perjalanan sama-sama nih. Dengan anak-anak juga begitu. Kalau punya anak itu lengkap. Jadi itu seperti gambaran perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Nanti saudara akan dibuat mengerti karena sudah lewat ya. Saya berharap nanti bisa kita lanjutkan besok atau kapan gitu ya cerita ini. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau sendiri yang mengajari kami. Engkau hidup di dalam kami. Engkau berdaulat di dalam kami. Terima kasih. Bagimulah seluruh hidup kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kita bekerja hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini. Oh semuanya memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati semua. Semangat. Sampai ketemu besok pagi.